Hai, Mike di sini. Kita tahu, Alder Lake dan Ryzen 6000 series memang benar sudah di depan mata. Tapi jika Anda kepepet ingin punya laptop gaming di awal tahun 2022 ini, ada satu pilihan yang tidak boleh terlewatkan dari Lenovo. Kalau Asus punya TUF, HP pernah punya Pavilion Gaming, dan Acer punya Nitro, kita nggak boleh lupa dong kalau Lenovo masih punya IdeaPad Gaming sebagai lineup yang ramah kantong. IdeaPad Gaming 3 series ini memang kita agak lupa ya buat nge-review di tahun 2021, jadi nggak apa-apa ya nih, semoga tahun 2022 pun masih relevan. Alright, sebagai seri entry level, dilihat dari desain dan konstruksi memang sangat sederhana. Lebih mengikuti lineup IdeaPad ketimbang Legion. Konstruksi full polimer, finishing hitam polos di sekujur body, tapi jangan khawatir karena relatif solid. Jika kalian sedang mencari laptop gaming hemat yang tampilannya bener-bener kayak laptop biasa buat ngantor atau kuliah, IdeaPad Gaming 3 series sangatlah cocok. Di sisi lain, portabilitas laptop ini tidak exceptional dengan berat 2,25 kg dan tebal hampir 2,5 cm. Kalau dilihat bezel atas bawahnya pun masih lumayan ya. Tapi yang atas masih bisa dimaafin lah, karena tetap include webcam privacy cover. Engselnya pun nggak bisa dibuka sampai tiduran, dan juga menghalangi 2 di antara 4 exhaust port. Sebenarnya nggak masalah, yang later kita bahas di bagian performa. IdeaPad Gaming 3 ini ada versi AMD dan Intel, serta GTX dan RTX ya. Yang Ryzen 5 GTX 1950 ini memang hanya dikasih panel IPS Full HD 120Hz yang gamut warnanya hanya mencapai 64% sRGB. Jika butuh yang 100% dan 165Hz, kalian ya harus nyomot varian RTX 3050 yang saat ini ada di 14 jutaan. Hehe. Still oke lah, yang penting udah nggak TN kan? Buat gaming-gaming ringan, no problem lah. Percolokan di kanan mencakup combo audio jack serta 2 port USB-A 3.2 Gen 1. Lanjut kiri ada charging port yang posisinya unik di tengah gini, LAN port HDMI 2.0 dan USB-C 3.2 Gen 1 yang hanya dipakai untuk data. Varian IdeaPad Gaming 3 termurah yang saat ini kami pegang tentu sudah memenuhi standar minimum laptop gaming tahun 2022. Pakai CPU Hexa-core Ryzen 5 5600H ditemani GPU GeForce GTX 1650. Adapun varian RTX 3050 jika kalian siap nambah budget 2 jutaan. Cuma, baik di versi GTX maupun RTX, RAM bawaan yang dikasih baru 8GB dan itu masih satu RX 16. So, untuk menghindari bottleneck bandwidth, sangat disarankan buat langsung nambah satu keping jadi dual channel 16GB. Ingat ya guys. Soal storage ini lucu ya, SSD bawaan 512GB-nya actually duduk di atas sebuah tempat kosong yang kalau mau bisa dijadiin slot SSD atau HDD SATA 2,5 inch. Mereka termasuk dalam dus pembelian dan ada satu lagi slot SSD NVMe tapi yang pendek. Catatannya sih itu, bisa nambah drive 2,5 inch namun SSD aslinya berarti harus ditukar ke yang pendek. Dari segi performa solid-solid aja ya, toh baik CPU dan GPU nggak ada yang terlalu butuh cooling papan atas. Dan kami tes dalam konfigurasi RAM dual channel 16GB. Performa Ryzen 5 ini masih sangat oke di 2022 baik buat produktivitas maupun gaming. Performanya konsisten juga kalau kita lihat. Udah sering kita bahas jadi nggak usah terlalu dibahas lagi ya. Lalu GTX 1650 75W ini masih mampu kok buat jalanin Cyberpunk setting medium, serta main PUBG setting high dengan lancar. Ya oke lah, di saat nyari laptop lagi susah, ini cocok banget kok buat mainstream gaming. Stress test lulus ya, dan tidak ada isu panas di keyboard sama sekali. Perlu diingat bahwa selain 2 exhaust port yang ngebuang ke engsel, di kiri kanan laptop ini juga masing-masing terdapat pembuangan panas. No problemo. Satu keunggulan yang maybe dimiliki oleh IdeaPad Gaming 3 series di segmennya adalah keyboard. Di antara laptop-laptop entry level, ini yang termasuk enak feel-nya. Udah gitu ini ada numpad, media button, tombol panah luas, serta fungsi FN lock. Also, di mana laptop-laptop gaming entry level banyak yang sekedar ngasih RGB 1 zona bahkan nggak RGB sama sekali, IdeaPad Gaming 3 di varian termurahnya pun udah pakai backlit RGB 4 zona. Tombol power terpisah juga by the way. Touchpad sih basic banget tetapi at least luas. Meanwhile, daya tahan baterai adalah sekitar 4,5 jam penggunaan ringan yang sangat disarankan kalian membawa terus adapter 135W bawaan yang untungnya relatif compact. Kualitas speaker biasa aja, so nggak perlu komentar lebih lanjut.
Kesimpulannya, bisa-bisa aja kok beli laptop gaming baru harga 12 jutaan di awal 2022 ini. Ya, kita berharap aja dengan adanya chip-chip baru yang meluncur tahun ini, baik dari kubu merah maupun kubu biru, harga laptop-laptop gaming essential bisa stabil bahkan semakin murah. Yang pasti, ini solusi nampol jika kalian sekedar nyari laptop performa mumpuni untuk video editing, desain 3D, main PUBG, atau main Genshin tanpa bikin kantong jebol. Hehe. Dengan garansi resmi 2 tahun, kalian bisa dapetin iPad Gaming 3 Series di Gamer ID, link di deskripsi. Ingat ya, untuk yang 100% SSD 165Hz, itu hanya ada di versi RTX 3050. Ya, silakan mending, tapi jangan lupa juga buat like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.